Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir dalam Hikmat Kehidupan. Iya, kita masih terus membahas kitab Amsal, di mana kitab ini ditulis oleh Raja Salomo. Ada banyak pelajaran, pengalaman, dan hikmat dan wejangan untuk supaya kita memperoleh hidup yang semakin bijaksana dan terhindar dari malapetaka di umur kita, di usia kita sepanjang kita ada di dunia yang singkat ini. Baik, kita akan melanjutkan pasal 10 sekarang, Amsal 10. Amsal 10 ayat yang ke-16 ya, karena kemarin kita sudah bahas sampai ayat 14. Ayat 16, Amsal 10 ayat 16 berkata begini, upah pekerjaan orang benar membawa pada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa pada dosa ya. Iya, upah penghasilan, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Saudara, berapapun upah yang kita dapat hari-hari ini, bersyukurlah karena upah yang kita dapat di dalam jalan kebenaran itu akan membawa kehidupan. Karena hidup itu bukan hanya yang ada di dunia ini, tapi hidup itu sampai pada kekekalan. Karena ada banyak orang yang berpikir bahwa hidup itu hanya di dunia ini, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan upah, mendapatkan uang ya. Sehingga dari cara-cara yang tidak halal pun mereka berusaha untuk memperolehnya karena keinginan daging, sehingga mereka menghalalkan segala cara dan membawa mereka kepada dosa. Ya, saya pernah ketemu dengan seorang saudara, dia hanya sopir dan dia bisa membiayai anak-anaknya sampai kuliah. Saya tanya, Bapak, ya Bapak puas kerja sebagai sopir? Dia bilang, kalau saya itu prinsip hidup saya, yang penting saya bekerja dengan hasil yang halal, saya bisa menghidupi anak dan istri, itu sudah cukup Bu. Karena manusia itu apa sih yang dicari? Kita mencari sesuatu yang keinginan dunia, keinginan daging ini tidak akan pernah puas. Iya benar, orang-orang yang hidup dengan prinsip hikmat dan takut akan Tuhan akan mengalami rancangan damai sejahtera dan kebahagiaan dalam hidupnya, dan upahnya itu membawa pada kebenaran saudara ya. Tetapi penghasilan orang fasik membawa kepada dosa ya. Ingat, kita bekerja memberi makan anak istri bagi para suami, kita memberi makan anak-anak, jangan dapatkan hasil uang dari yang tidak benar ya. Tetapi kita mau memberi makan keluarga kita, mereka boleh menikmati dari uang hasil yang benar ya. Karena apa? Dengan apa kita membesarkan anak-anak kita, itu akan membawa hidup mereka ke depan. Kalau kita membesarkan mereka dari upah kebenaran, anak-anak akan tumbuh menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran dan kehidupan mereka benar. Tapi kalau kita juga memberi makan anak-anak kita dari uang yang tidak benar, maka itu akan melahirkan dosa, sehingga rumah tangga anak kita hidup di bawah kutuk. Jadi hari ini mari kita cukupkan diri dengan upah yang ada. Kita hidupi anak-anak kita, berikan mereka pengertian ya, bahwa bersyukur dalam segala hal itulah yang terpenting. Ayat yang berikutnya 17, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran akan tersesat. Siapa mengindahkan didikan? Orang bijak mencintai hukum. Orang bijak itu suka akan teguran dan didikan. Tetapi orang yang mengabaikan ya teguran itu akan tersesat. Saudara, dalam hidup ini banyak hal Tuhan bisa berbicara kepada kita. Mungkin lewat firman Tuhan yang kita dengar, lewat sahabat kita, lewat keadaan di sekeliling kita, tuh Tuhan bisa berbicara. Tapi kita mau mengindahkan enggak? Termasuk hari-hari ini kita menghadapi virus corona, semua harus, ini adalah salah satu teguran Tuhan. Kita mau mengindahkan enggak teguran ini, dan enggak kita bertobat dan mencari hidup yang benar? Atau kita anggap ini semua biasa aja, anggap ini semua enggak bukan sesuatu yang wow. Teguran Tuhan itu bisa datang lewat apa saja. Dan orang yang mengindahkan teguran itu akan membawa kepada kehidupan. Tetapi orang yang mengabaikan teguran itu akan tersesat. Ayat 18, siapa menyembunyikan kebencian dusta bibirnya, siapa mengumpat ia adalah bebal. Siapa yang menyembunyikan kebencian adalah dusta bibirnya ya. Jadi saudara, ini adalah akar dari segala dosa yang terjadi dalam hidup manusia. Waktu kita menutupi kebencian, maka
kebencian itu keluar dari mulut kita yang melahirkan dosa juga akhirnya dusta. Orang yang hatinya penuh kebencian itu akan mudah berdusta. Lain halnya ketika kita ada sesuatu dalam hati lalu kita utarakan, lalu kita sampaikan, itu kita terbebas, nggak ada sesuatu beban dalam hati kita. Ya, dalam kehidupan ini suami istri dengan anak juga kita hidup dalam keterbukaan. Apa yang kita rasa nggak benar, apa yang kita rasa nggak baik, kita utarakan supaya apa? Supaya tidak ada dusta yang keluar dari mulut kita, saudara ya. Lalu di sana dikatakan siapa mengumpat adalah orang bebal ya. Orang bebal ya yang mengumpat, saudara ya. Mengumpat itu apa ya? Ya, kalau ada orangnya kita bersikap pura-pura baik, setelah orangnya pergi terus kita mengumpat. Ya, dia itu gini ya. Seringkali itu terjadi. Jadi orang yang mengumpat itu adalah orang yang hatinya penuh dengan kebencian. Karena itu jangan mengumpat, jangan menyimpan kebencian, supaya mulut kita itu juga mengeluarkan kebenaran. Ayat yang berikutnya 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ya, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya itu berakal budi. Mari kita menghemat dalam berbicara. Ya, firman Tuhan berkata, hendaklah engkau cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Hari-hari ini mari kita banyak belajar untuk nggak usah banyak bicara kalau perkataan itu tidak bermutu. Lebih baik kita menahan diri ya, jangan banyak bicara karena pasti ada pelanggaran ya. Dari baik kita menahan bibir kita. Itu orang yang menahan diri itu berakal budi. Makanya saudara ya, kita lihat ya, orang itu kalau diam dia akan dipikir bijaksana loh ya, walaupun dia mungkin cuma lulusan atau nggak lulus sekolah ya, tapi kalau dia banyak diam itu orang akan sungkan. Sebaliknya orang yang banyak bicara, saudara, apalagi bicaranya tidak bermutu ya, itu akan menimbulkan pelanggaran ya. Pasti ada pelanggaran dalam setiap banyak bicara. Jadi kita belajar untuk menahan diri, terutama sebagai istri. Mari kita belajar untuk terus menahan ya, supaya tidak banyak kata-kata yang sia-sia. Dari pagi sampai malam istri udah mulai ngomel, bangun pagi udah sampai malam. Lebih baik banyak bekerja tetapi sedikit bersuara ya, supaya tidak terjadi pelanggaran. Berakal budi. Ayat yang ke-20 di sana dikatakan, lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Ketika kita menjadi orang benar, ya lidah kita itu seperti perak pilihan. Artinya apa? Ya, kata-kata yang keluar tuh berharga, bermakna, sehingga orang itu mau mendengarnya. Ya, tetapi bisa dikatakan ya, orang bodoh itu tetapi orang yang ya, lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya ya. Orang fasik itu pikirannya, nasihatnya itu tidak bernilai. Sekalipun banyak yang mungkin dia ucapkan, tapi karena dia itu bodoh, tidak takut Tuhan, maka tidak bernilai. Kita sering ketemu orang-orang yang begini, saudara ya, di kantor, dalam komunitas tuh kalau ngomong itu nggak bernilai ya. Kenapa? Orang bodoh, nggak mau banyak belajar, nggak mau isi hidupnya dengan firman Tuhan. Padahal waktu kita mengisi dengan firman Tuhan, hidup takut Tuhan dengan hikmat Tuhan, maka akan ada banyak hal berharga dalam pikiran kita ya. Harus diisi loh. Pikiran itu seperti tabung yang kosong. Dengan apa kita mengisinya, ya itulah yang akan menggerakkan hidup kita. Ingat saudara, semua gerakan kita, tingkah laku kita, semua perbuatan kita itu lahir dari pikiran. Jadi kalau pikiran kita itu tidak benar, pikiran kita itu tidak ada isinya firman Tuhan, maka semua yang kita lakukan juga akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Tapi kalau kita isi pikiran kita dengan apa? Hikmat. Dengan apa? Firman Tuhan. Dengan apa? Takut Tuhan. Supaya pikiran yang penuh dengan firman Tuhan akan menggerakkan hidup kita. Kita melakukan sesuatu yang bermutu dan bernilai. Yang ke-21 sekarang. Ayat 21, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Ya, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Waktu kita menjadi orang benar, maka sekali lagi saya berkata, ya,
Perkataan mulut kita ini berharga. Banyak orang yang datang meminta nasihat. Saudara nggak perlu jadi pendeta untuk orang bisa datang meminta nasihat. Bahkan untuk orang datang meminta nasihat pun, itu kita harus benar-benar menjadi orang benar loh saudara. Ya, saya banyak kali menemui orang-orang datang kepada saya, "Ibu, saya sudah bertahun-tahun mau ceritakan persoalan saya, ada dosa yang saya sembunyikan dari lama, tapi saya berdoa mencari orang yang tepat." Ya, ketika saya mendengar ibu, ya kayaknya ibu adalah orang yang tepat. Mengapa terjadi seperti itu saudara? Waktu hidup kita penuh dengan firman, ayat ini berkata, mulut orang benar itu akan menggembalakan banyak orang. Ya, bagaimana kita bisa menggembalakan orang di sekeliling kita? Bukan berarti jadi gembala di gereja, karena tidak semua gembala itu benar-benar gembala, ya. Tapi yang gembala itu akan ada yang mengikuti domba-domba yang meminta nasihat. Ya, mulut orang benar itu akan menggembalakan banyak orang. Ya, walaupun kita bukan jabatannya gembala di gereja, tapi kalau kita ini jadi orang benar, maka mulut kita ini didengar banyak orang, menggembalakan banyak orang. Orang mendengarkan perkataan kita, saudara. Ini firman Tuhan yang bicara, jadi tidak usah dibantah lah ya. Banyak-banyaklah bergaul dengan firman Tuhan. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi, ya. Jangan bodoh supaya kita nggak mati karena kurang akal budi, kesalahan kita sendiri. Ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya, ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ya, saudara jangan salah beranggapan tentang hal ini. Ya, jadi nanti sebagian orang jangan beranggapan, oh kalau gitu ya saya nggak usah bekerja, ya. Oh kalau gitu saya udah nggak perlu lagi melakukan apa-apa. Karena apa? Orang saya juga berusaha sia-sia kok. Kan yang menjadikan saya kaya itu bukan karena usaha saya, tapi karena berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Tuhan memberikan kepada sebagian besar orang kemampuan, ya, talenta, potensi, dan juga finansial untuk merespon kebutuhan orang lain. Ya, Tuhan itu memberikan kepada kita karunia, ada yang diberikan karunia, ada yang diberikan keuangan yang berlebih. Ya, untuk apa? Untuk kita ini bisa berespon bagi kebutuhan orang lain yang ada di sekeliling kita. Jika kita semua menyadari betapa Tuhan telah memberkati kita, dan jika kita telah memakai kemampuan kita untuk melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Tuhan tuh mencukupi hidup kita. Ya, kita gak bakal kelaparan. Ya, tidak akan ada kemiskinan. Kenapa? Karena kekayaan benar-benar merupakan berkat. Ya, kalau kita memakainya sesuai dengan berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tak akan menambahinya. Kalau kita melihat ayat ini artinya apa saudara? Semua yang kita miliki di dunia ini, baik kemampuan secara potensi diri ataupun kemampuan secara finansial, itu semua datangnya dari Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Ya, sekalipun orang hebat, punya pendidikan tinggi, kalau sakit dia gak bisa melakukan apa-apa. Ya, sebaliknya orang juga punya uang yang banyak, tapi kalau gak kebuka jalannya juga tidak akan menemukan apa-apa. Mari kita menyadari, ayat ini menegur kita bukan supaya kita nggak usah kerja nanti Tuhan berkati, enggak, ya. Ayat ini menegur kita supaya apa? Kita menyadari hari ini bahwa tidak ada satu pun yang kita dapat dalam hidup ini yang datang dari diri kita sendiri. Semua itu datang dari Tuhan, bukan karena susah payahku, tapi karena Tuhan yang buka jalannya. Kita berusaha, tapi kalau Tuhan tidak membuka jalan maka nggak bisa. Tapi ketika kita berusaha lalu Tuhan membuka jalannya, itulah yang menjadikan hidup kita ini berhasil di dunia ini. Baik, kita baca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-23. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Melakukan kecemaran itu adalah hobinya orang bebal, orang bodoh, orang yang menuju ke dunia orang mati tadi. Melakukan kecemaran, ya, melakukan yang cemar, menjadi kegemaran. Dia suka sekali. Terus ini orang-orang bodoh yang suka hidup dalam kenajisan, dalam percabulan, yang suka bermain-main dengan dosa. Ini orang bodoh yang yaitu yang kemarin kita belajar, langkah kakinya menuju ke dunia arwah-arwah, ya.
Seperti halnya juga sebagaimana melakukan hikmat bagi orang pandai. Tapi orang pandai juga itu memiliki satu hobi, yaitu melakukan hikmat. Kalau orang bodoh punya hobi melakukan yang cemar, sebaliknya orang yang pandai itu suka melakukan hikmat. Dia suka belajar tentang takut Tuhan. Dia suka belajar melakukan hukum-hukum Tuhan. Jadi hari ini mari kita menilai diri kita. Kita sudah jadi orang yang pandai atau orang bodoh. Mana yang kita lebih suka, melakukan kebenaran atau melakukan kecemaran dan hidup di dalam dosa, ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-24. Apa yang menggetarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Saudara, orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan. Apa yang ditakutkan oleh orang fasik itu yang akan terjadi. Firman Tuhan berkata, apa yang engkau takutkan itu akan menimpa engkau. Apalagi kalau orangnya itu fasik, ya. Tetapi dikatakan di sini orang benar, keinginannya itu diluluskan oleh Tuhan. Ya, kenapa? Karena orang benar itu menginginkan sesuatu yang berkenan pada Tuhan. Orang fasik selalu takut dengan hidupnya. Udah fasik penuh ketakutan, ia pasti, dan itu akan menimpa dia benar-benar. Jangan takutkan sesuatu yang belum terjadi hari-hari ini. Belajarlah berserah, karena apa yang kau takutkan itu sama dengan engkau percayai dan engkau imani, dan itu bisa terjadi. Mari kita terus berharap yang baik dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan meluluskan apa yang diinginkan oleh orang benar. Karena orang yang benar selalu menginginkan kehendak Tuhan, makanya diluluskan. Kalau kita meminta sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan, pasti akan diberikan Tuhan. Doa yang paling mujarab, doa yang seperti apa? Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu yang Yesus katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas hidup kami di bumi seperti di sorga, ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-25. Kita akan baca ayat 25. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi, ya. Bila datang badai, orang fasik lenyap. Ya, persoalan krisis, ya, bahkan tekanan hidup menjadi ujian bagi manusia. Orang fasik begitu kena dengan pencobaan lenyap. Kenapa? Karena gak kuat akarnya. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Orang benar, alas itu apa? Alas itu tempat untuk meletakkan sesuatu. Alas itu dasar, ya. Orang benar itu dasar yang abadi, kokoh, tidak mudah goyah. Tapi orang fasik, datang banjir, datang badai, datang malapetaka, pencobaan, goyah langsung, saudara. Karena itu tidak sedikit yang kita lihat bunuh diri. Kenapa? Akarnya tidak kuat, alasnya itu gak kuat. Ayat yang berikutnya 26. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Ya, cuka bagi gigi. Aduh, mendengarnya aja itu sudah gak enak, ya. Saudara bayangkan, seperti cuka bagi gigi. Semua udah ngilu aja, ya. Mendengar kata-kata ini udah, aduh, ya, asem, ngilu, ya. Seperti asap bagi mata. Kita tuh kalau lagi di luar, lalu ada tetangga atau orang lain bakar sampah, pasti asap, mata kita langsung perih. Waktu kena asap langsung perih, pedis, lalu meneteskan air mata, ya. Ayat ini berkata, seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Ternyata kita ketemu orang pemalas, entah di rumah, di kantor, di dalam pelayanan, ada orang-orang malas, saudara. Ya, dan orang malas itu tidak akan pernah melihat hidupnya diberkati. Kita sudah belajar kemarin. Kekayaan di tangan orang rajin. Orang malas itu temannya miskin, ya. Kenapa? Karena bagi orang lain pemalas itu yaitu kayak cuka bagi gigi, ngilu. Kayak asap bagi mata, pedes, ya, males. Kita lihat orang malas tuh udah males aja gitu, ya. Mau tolong dia pun malas, mau nolong aja ngilu gitu, ya. Lihat hidupnya yang malas begitu, saudara. Ya, mari kita berdoa supaya kita ini menjadi orang-orang yang rajin. Apapun yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu dengan sukacita. Kenapa? Ya, karena
Berkat Tuhan tuh bisa datang dari mana saja. Ketika kita bisa jadi orang yang dipercaya, ketika kita bisa jadi orang yang rajin, ya maka kita yang akan menikmati segala hasil dari kerajinan tangan kita itu. Jangan jadi orang pemalas. Kenapa? Ngilu buat orang, pedes buat orang, saudara ya. Ayat yang berikutnya, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Ya, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Kemarin kita sudah pelajari, ya, orang yang takut akan Tuhan, yang hidup dengan hikmat itu umurnya panjang. Kenapa? Ya, karena dia sendiri. Apa yang dia tabur di hidup itu yang dia tuai. Orang yang takut Tuhan tidak akan memakai tubuhnya untuk mabok-mabok. Orang yang takut Tuhan tidak akan menyerahkan tubuhnya untuk kenajisan percabulan sehingga dia terkena AIDS. Ya, tetapi orang fasik, ya, itu tahun-tahun umurnya diperpendek. Jadi jangan salah, saudara sering bilang orang baik itu cepat mati. Enggak, saudara, ya, hidup mati itu di tangan Tuhan. Tetapi orang fasik, ya, memperpendek umur, mati karena oplosan minuman. Ya, meninggal karena apa? Sukanya begadang, main game sampai tengah malam, akhirnya kena segala sakit yang mendatangkan kematian. Jadi sebenarnya, ya, umur panjang itu ada pada orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, dan tahun-tahun hidup orang fasik itu diperpendek. Kenapa? Karena dia juga hidup sudah tidak berdampak bagi kerajaan Allah. Ya, ada banyak orang itu yang, banyak istri-istri yang, ya, konseling sama saya, Bu, suami saya pemabuk, penjudi, ya, tukang selingkuh. Ya, rasanya saya mau doakan supaya dia mati aja gitu ya. Kalau orang itu hidupnya sudah tidak berdampak, saudara, untuk apa kita hidup? Ya, hidup ini setidaknya orang lain bisa merasakan dampak dari hidup kita, orang terdekat kita lah. Yuk, kita ini hidup harus berdampak. Katakan pada dirimu sendiri, aku itu hidup harus berdampak. Ya, supaya aku ini tidak jadi orang fasik. Aku mau jadi hidup yang berdampak bagi orang lain, terutama bagi kerajaan Allah, ya. Ayat yang berikutnya, ayat 28, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Ya, yang terpenting mari jadi orang benar supaya harapan kita itu menjadi sesuatu yang pasti. Karena kalau kita jadi orang fasik, orang bodoh, orang yang tidak takut Tuhan, sia-sia semua harapannya, saudara, ya. Ayat 29 berkata, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Jalan Tuhan itu adalah perlindungan bagi orang yang tulus, yang takut Tuhan, tetapi menjadi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Yaitu tadi, saudara, ya, Alkitab berkata, ya, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, tetapi terkutuklah orang. Ya, ini, ya, bagi orang jahat, bagi orang fasik, jalan Tuhan itu jadi kebinasaan dan kutuk karena dia tidak mau mendengarkan. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Orang benar itu tidak akan terombang-ambing, tetap teguh di dalam Tuhan. Tapi orang fasik itu hidupnya gak tenang, terombang-ambing, gak ada damai sejahtera, hidupnya penuh dengan, ya, begitu, saudara, ketidakpastian. Jadilah orang benar. Ayat yang berikutnya, ayat 31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Ya, mengerikan ini. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang. Apa itu lidah bercabang? Kayak ular, saudara, ya. Ular itu lidahnya bercabang. Ya, artinya apa? Licik. Ya, orang yang suka memutar balikan kata, ngomong di sana lain, ngomong di sini lain, itu lidah bercabang akan dikerat. Mengerikan. Bertobat, ya, jangan punya lidah yang bercabang. Ngomong apa adanya, to the point, apa adanya, tidak usah menyimpan sesuatu di sana lain, di sini lain. Hidup apa adanya itu paling enak. Hidup kita berbahagia, hidup kita bisa menikmati segala yang baik. Amsal 10 yang terakhir ayat 32. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Mulut orang yang benar itu tahu hal-hal yang menyenangkan, sehingga yang dia ucapkan, yang dia perkatakan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi mulut orang benar, mulut orang bodoh, ya, itu bisa dikatakan mulut orang fasik, ya, itu hanya yang ada adalah tipu muslihat. Sekali lagi, saudara,
Amsal berbicara bagi kita semua hari ini. Mari kita jadi orang yang apa adanya, tidak penuh tipu muslihat. Ya, kita menjadi orang-orang yang mengendalikan mulut kita dengan bijaksana. Kita memakai mulut kita untuk mengucapkan perkara-perkara yang mendatangkan kehidupan bagi orang lain. Karena itu mari kita menjadi orang benar senantiasa supaya hidup kita dipimpin oleh Tuhan, dijauhkan dari segala hal yang bercabang, lidah bercabang, hidup bercabang. Kita mau hidup satu aja, kokoh berpegang pada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Pimpin kami, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami mau senantiasa melayani Engkau, mengikut Engkau dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, dijauhkan dari segala kebodohan dan kefasikan. Kami adalah orang-orang yang mau terus mengandalkan Tuhan dan memiliki hikmat. Terima kasih Bapa, tuntun langkah hidup kami untuk senantiasa berbahagia di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan jadilah bijaksana dengan hikmat Tuhan. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.